Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Istighfar Maulana, asal dari Banyumas, Bapak Ibu. Dan kali ini saya mau menjawab pertanyaan atau mengkaji tentang bagaimana teknik caranya penghayatan yang terus menerus. Berarti ini masuknya adalah tentang continue, istiqomah, dan sebagainya. Sebenarnya penghayatan itu kan kita menjiwai, kita meresapi, kita menikmati, sehingga nanti akan ada hasil gitu loh. Jadi caranya bagaimana? Caranya ya terus berlatih, praktek, 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 dan praktek. Contoh mungkin kita menjiwai tentang ketenangan. Berarti kan kita masuk ke dalam rasa tersebut. Kita masuk ke dalam ketenangan tersebut. Maksudnya kita akan selalu tenang secara kontinu, secara terus menerus. Lah sedangkan rasa tenang ini adalah buah hasil dari berproses. Jadi caranya bagaimana? Yo caranya kita terus membersihkan jiwa raga kita. Karena rasa tenang tidak hadir itu tertutupi oleh dosa, tertutupi oleh energi negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi agar kita kontinu dalam penghayatan terus menerus berkelanjutan, ya terus bersihkan hati kita. Caranya adalah kita latih, terus kita latih. Kita harus mempunyai waktu untuk mengistiqomahkan, melatih. Umpama malam nih, ya setiap malam jam berapa, umpama jam 9 malam lah, atau jam 3 malam lah, kita itu latihan. Kita latihan untuk merasakan, meresapi, dan menyatu dengan rasa itu sendiri, sehingga nanti kita akan benar-benar menghayati, akan menyatu dengan rasa tersebut. Lah di saat kita sering latihan, kita sering merasakan, contoh sederhananya kita merasakan tenang, otomatis ketenangan yang kita latih ini nanti akan kita bawa dalam kehidupan alam nyata, sehingga dalam alam nyata, dalam keramaian kita akan tetap tenang dan sebagainya. Intinya adalah di praktek, Bapak Ibu. Jadi agar kita penghayatannya kontinu atau terus menerus, kita harus terus membersihkan hati kita. Nah kalau saya pribadi membagikannya adalah menikmati kasunyatan ini. Kasunyatan itu apa? Menikmati kasunyatan, ya menikmati semua yang sedang kita rasakan. Contoh nih, nafas. Nafas kan secara otomatis Bapak Ibu. Nafas itu kontinu, terus menerus. Jadi di saat Bapak Ibu mengharapkan agar penghayatannya kontinu, yo mari kita sadari nafas. Karena nafas ini yang kontinu, nafas ini yang istiqomah, yang terus menerus. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Disadari tidak disadari nafas kita terus masuk dan keluar. Umpama masuk nggak keluar lagi, wah ya ya udah paham lah ya, tahu sendiri lah ya. Umpama keluar nggak masuk lagi, ya udah ya itulah ya. Jadi agar terus menerus latihan Bapak Ibu, kita latih, kita menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, kita merasakan. Nafas masuk kita rasakan, nafas keluar kita rasakan. Asal kita terus merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, kita latih, maksudnya kita latih merasakan keluar masuknya nafas, biarpun 1 hari 1 jam lah. Terus kita nikmati tarikan dan hembusannya. Ini otomatis kita akan tenang. Karena di saat kita hadir dalam rasa yang nyata ini, secara otomatis terjadi yang namanya pemurnian, terjadi yang namanya perbaikan energi. Sehingga di saat energi ini sudah membaik, terus membaik dan semakin membaik,
rasa tenang, damai, bahagia dalam kesadaran utuh itu otomatis akan hadir. Jadi kuncinya adalah terus murnikan jiwa raga. Untuk memurnikan jiwa raga, nikmati saat ini, sekarang ini, berproses, latih untuk menjaga diri kita agar selalu suci. Menjaga diri agar selalu suci ya itu tadi, kita hadir di dalam kenyataan ini. Karena yang namanya tenang istiqomah, maksudnya tenang yang terus menerus berkelanjutan, itu buah hasil. Dan buah hasil itu pasti ada proses. Jadi teruslah berproses, berproses agar penutup rasa tenang ini terkikis. Ketika penutup rasa tenang ini terkikis, otomatis rasa tenang itu akan memenuhi diri kita, sehingga kita akan terus menerus dalam ketenangan. Umpama ketenangannya tiba-tiba tenggelam nih, tertutupi oleh ketidaktenangan, sadari saja, oh berarti di dalam diri kita ada energi negatif. Entah itu terjadi, energi negatifnya itu terjadi karena kita mungkin keliru dalam berprasangka, keliru dalam menilai dan sebagainya. Yang penting kita cepat-cepat sadari, apapun yang terjadi pada diri kita itu karena diri kita sendiri. Kita tidak tenang, pasti ada hijabnya. Kita tidak damai, pasti ada hijabnya. Kita susah untuk memahami sesuatu, pasti ada penutupnya. Jadi sibukkan untuk membersihkan penutup hati, penutup pemahaman, penutup ketenangan, penutup kebahagiaan dan sebagainya. Cara membersihkannya adalah itu tadi, menikmati kasunyatan ini. Umpama tidak dengan keluar masuknya nafas, kita bergerak seperti ini, sadari, rasakan bahwa kita sedang bergerak dan nikmati gerakan ini. Kita sedang berjalan, sadari bahwa kita sedang berjalan. Kita sedang duduk, sadari bahwa kita sedang duduk. Sadari, rasakan, dan nikmati. Otomatis pikiran ini sudah tidak liar kemana-mana. Karena ketidaktenangan itu terjadi, pikiran ini yang kemana-mana, sehingga kita tidak menyadari kasunyatan ini. Jadi agar kita selalu dalam penghayatan, karena penghayatan itu adalah menjiwai totalitas, seperti orang acting lah. Orang acting itu di film sinetron, the movie dan sebagainya kan membaca dulu, belajar dulu, diresapi, dihayati, dan dijiwai, akhirnya berperan sesuai dengan tuntunannya gitu loh. Lah kita agar selalu continue dalam penghayatan tersebut, agar selalu menyatu dalam ketenangan, dalam kepositifan pikiran dan sebagainya, latihlah diri kita untuk menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Di saat kita menarik nafas, kita rasakan. Menghembuskan nafas, kita rasakan. Kita menyatu dengan nafas itu. Di saat kita menyatu dengan nafas itu, yang ada hanyalah ketenangan, kedamaian, pikiran menjadi positif, rasa menjadi netral. Kalau belum netral ya rasa akan selalu damai dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, jadi agar ini continue atau terus menerus kita berada dalam kedamaian yang selalu terus menerus adalah bersihkan penutup hati kita ini. Semua ada di dalam diri, ketenangan, kedamaian, pemahaman, cahaya, semua ada di dalam diri kita. Jadi mulailah bersihkan hati kita. Kita harus disiplin kepada diri kita. Jam sekian, umpama jam 9, kita rutinkan sadar nafas. Kita sadari gerak aktivitas kita yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan. Pikiran akan off, rasa akan dalam kesadaran, kenetralan yang akan memunculkan rasa nikmat. Nikmat mana lagi yang kita dustakan. Oke, jadi
Latihannya adalah kita berproses dengan teknik yang Bapak Ibu ketahui lah. Kan pemurnian jiwa raga itu kan tekniknya banyak. 1000 jalan untuk menemukan rasa tersebut. Lah Bapak Ibu, tekniknya itu apa? Kerjakan secara kontinu, secara terus menerus, disiplin. Jam 9 malam melakukan praktek mungkin 1 jam atau setengah jam setiap hari, setiap jam 9 praktekan. Nanti berjalannya waktu, penutup-penutup hati, penutup-penutup ketenangan ini akan terbersihkan, sehingga dengan sendirinya kita akan benar-benar merasakan tenang. Jadi apa ya, rasa tenang yang terus menerus itu bukan etok-etokan Bapak Ibu, bukan etok-etokan, tapi itu buah hasil dari pemrosesan yang secara terus menerus, sehingga terkikislah hijab-hijabnya, terkikislah penutup-penutup ketenangan tersebut, sehingga kita akan benar-benar menyatu dalam kehidupan ini. Jadi urip iku urup, menjadi hidup dalam kehidupan, bukan hidup dalam pikiran. Hidup dalam pikiran, iya kalau pikirannya positif, pikirannya negatif, pikirannya ruwet, akhirnya yang blundet itu loh. Jadi mari kita berbahagia dengan terus memurnikan jiwa raga, terus praktekkan yang sudah Bapak Ibu ketahui, yang selama ini mungkin Bapak Ibu praktekkan. Yang tadinya mungkin sudah praktek tapi masih begitu-begitu saja, hadirkan rasa dalam praktek tersebut. Umpama dengan bacaan, kita sadari bahwa kita sedang membaca, kita hayati bacaan tersebut, dan kita resapi rasa tersebut, akhirnya nanti akan menyatu dengan rasa itu Bapak Ibu, sehingga kita akan utuh dalam rasa yang nyata, yang damai, yang indah. Lah ini nanti akan terbawa dalam kehidupan nyata. Kita beraktivitas tetap damai, dalam keramaian kita tetap tenang, dalam keramaian kita tetap damai, dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah teruslah berproses. Berproses yang disadari, berproses yang dirasakan, berproses yang dinikmati. Maka nanti akan muncul sesuatu yang kita harapkan, yang terus menerus. Umpama kita sudah tenang, tiba-tiba ketenangannya hilang, sadari saja. Sadari, akui, perbaiki diri. Begitu nih Bapak Ibu. Jadi kuncinya ada di pemraktekan. Kunci penghayatan ada di merasakan. Jadi kunci penghayatan itu ada di merasakan apa yang sedang dihayatinya. Jadi merasakannya itu utuh. Itu kuncinya Bapak Ibu. Tapi menyatu dengan rasa ini adalah kita terus berproses sampai benar-benar penutupnya hilang, dan kita akan manunggal dengan yang diharapkan tersebut. Begitu Bapak Ibu.